Setiap orang punya masalah. Akan tetapi, bagaimana jika tekanan hidup datang bertubi-tubi? Masihkah kita sanggup untuk bertahan? Malam hari di pojokan sebuah kafe, Rosa, wanita 40 tahunan, menangis terisak. Tepat di sampingnya duduk si Besti, Rosi, setia menemani. "Mending saya bunuh diri saja," keluh Rosa. "Baru 3 hari yang lalu dapat kabar suami dipecat dari kantor. Pandemi toh, pengurangan karyawan katanya. Mau makan apa? Nambah lagi. Semalam anakku satu-satunya bikin heboh seisi rumah. Ngaku kalau dia udah hamil di luar nikah. Buat apa Tuhan izinkan saya menikah kalau endingnya bakal begini?" Lalu dia menutupnya dengan satu kalimat, "Rasanya gak ada lagi deh alasan buat bertahan hidup." Saudaraku, siapa sih di antara kita yang tidak pernah mengalami tekanan hidup? Realitanya di dalam hidup ini semua orang pasti punya pergumulan, masalah atau problema hidup. Dan makin hari tekanan hidup makin menjadi-jadi. Seolah kita jadi dituntut bertahan hidup tegar di tengah dunia yang ambiar. Dan menjadi semakin ambiar ketika masalah terus-menerus menghampiri bergiliran. Sampai seolah-olah yang namanya jalan keluar nggak kelihatan. Saudaraku, masih ingat kisah hidup Yusuf? Karena persoalan iri hati dikisahkan Yusuf dapat tekanan dari saudara-saudaranya. Yusuf dicemplungin ke sumur yang kosong tidak berair. Lalu Yusuf dijual, dibawa pada Potifar di Mesir. Dan di Mesir persoalan demi persoalan masih belum berhenti, bukan? Yusuf difitnah tante Poti, dijeblosin dalam penjara. Bahkan meskipun Yusuf tetap berbuat baik pun, ketika dia menafsir arti mimpi, juru minuman dan juru roti, Yusuf tetap dilupakan kok. Nasibnya nggak berubah, dia tetap berada dalam penjara. Bukankah ini kesialan yang nggak ada habisnya? Tentu ini bikin patah semangat. Benar. Tapi saudaraku, apa kata Yusuf? Dengan penuh iman dia berseru, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Luar biasa, bukan? Gak sekalipun Yusuf ragu pada pemeliharaan Tuhan. Yusuf yakin segala tekanan hidup yang dia alami itu adalah untuk membentuknya. Tuhan sedang menyiapkannya untuk satu rencana yang indah. Saudaraku, tahu jagung? Siapa di sini suka makan jagung? Mentah, angkat tangan. Tapi yang namanya jagung, kalau jagung itu dikupas, dicabut kulit-kulitnya, dibakar dengan api, dibolak-balik di pemanggangan. Jadi deh jagung bakar. Bahkan yang namanya jagung, kalau dipanasin terus-terusan sampai suhu kritis sekitar 180 derajat Celcius, jagung bisa jadi popcorn. Sekarang siapa suka makan popcorn? Saudaraku, diproses, ditekan, dipanaskan itu memang gak enak. Tapi semuanya itu pada akhirnya memang worth it, bukan? Pertanyaannya sekarang, kita mau jadi apa? Jagung mentah atau mau jadi popcorn? Saudaraku, apakah hari-hari ini hidupmu, hatimu sedang mengalami tekanan berat? Oh Tuhan, rasanya gak kuat lagi deh. Rasanya sungguh-sungguh mau nyerah aja ini. Saudaraku, saat badai itu menerjang hari-harimu, ingat, kasih karunia-Nya cukup diberikan bagimu. Percayalah, engkau memang sedang dibakar, tapi apinya tidak akan sanggup melukaimu. Ingatlah janji Tuhan dalam Yesaya 43. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Indah janji Tuhan, bukan? Masalah memang datang bertubi-tubi, tapi bukankah berkatnya selalu baru tiap hari? Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami belajar bersyukur pada Tuhan di tengah kesulitan hidup, tantangan hidup. Sekalipun masalah bertubi-tubi, kami percaya firman-Mu selalu baru tiap hari, janji-Mu selalu baru tiap hari, dan penyertaan-Mu itu terus Engkau teguhkan setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk terus hanya memandang wajah-Mu dan berserah padamu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pemeliharaan hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, di saat tekanan demi tekanan datang bertubi-tubi, teruslah ingat akan perjanjian yang Tuhan beri. Tuhan Yesus